Halo, jumpa lagi. Saya si Vena, maskot dari pemilu 2009. Jangan lupa ya, tanggal 8 Juli 2009, kita akan melaksanakan pemilu presiden. Pemilu lagi? Memangnya apa sih bedanya antara pemilu sebelumnya dengan pemilu 8 Juli nanti? Beda dong. Pemilu sebelumnya bertujuan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota yang berfungsi untuk membuat undang-undang, menetapkan anggaran, dan melakukan pengawasan. Pemilu kemarin dikenal dengan sebutan pemilu legislatif. Sedangkan pemilu presiden bertujuan untuk memilih seorang kepala pemerintahan dan berfungsi untuk melaksanakan aturan perundangan yang ditentukan oleh DPR. Oh begitu. Lalu, apakah sistem yang dipakai dalam pemilu legislatif berbeda dengan pemilu presiden? Ya, di pemilu legislatif, sistem yang digunakan adalah sistem proporsional dengan daftar terbuka. Tujuannya untuk menjamin keterwakilan seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok minoritas melalui partai politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, untuk pemilihan anggota DPR RI, setiap daerah pemilihan diwakili oleh 3-10 orang, tergantung jumlah penduduk di dapil tersebut, dan partai politik berhak mengajukan 120% dari jumlah kursi yang ada di tiap-tiap dapil. Sedangkan pemilu presiden dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Artinya, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden, dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Nah, jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi kriteria tersebut, maka dilakukan pemilu presiden putaran kedua, di mana pesertanya adalah kandidat dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua di pemilu presiden putaran pertama, dan pemenangnya adalah pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak di pemilu presiden putaran kedua. Bagaimana dengan jumlah dapil? Apakah sama dengan jumlah dapil pada pemilu legislatif? Pada pemilu 2009, daerah pemilihan pada pemilu legislatif dibagi menjadi 77 dapil untuk tingkat DPR. Sedangkan untuk pemilu presiden hanya terdapat satu daerah pemilihan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wah, ketat sekali ya sistem Pilpres 2009. Lalu, bagaimana syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5, persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah antara lain: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang, terdaftar sebagai pemilih, belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih, berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, pendidikan tamat SMA dan sederajat. Oh begitu. Wah, aku sudah bisa memilih nggak ya di Pilpres 2009 ini? Untuk bisa memilih, kamu harus warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara benar berusia 17 tahun atau lebih, sudah menikah atau pernah menikah. Selain itu, kamu harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Gampang ya. Terus bagaimana cara memilih di pemilu presiden 2009 ini? Cukup tandai atau contreng pilihanmu sekali pada nomor urut atau foto atau salah satu nama pasangan calon. Tidak boleh membubuhkan tulisan atau catatan lain pada surat suara. Jelas kan? Pada pemilu presiden ini terdapat 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki visi dan misi serta program kerja yang berbeda-beda yang mereka paparkan saat kampanye. Cermati ya, karena pemilih cerdas memilih pemimpin berkualitas. Wow.